Swastiastu. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun anak-anak berada. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali bertemu dengan Ibu Putri Eka Puspasari dalam video pembelajaran kita kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini masih di bab 1 tentang bilangan, namun kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya juga sudah kita diskusi ya di grup WA tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan di sini Ibu ingin menjelaskan kembali lagi sedikit supaya anak-anak lebih paham tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi suatu bilangan bulat. Nah, Ibu sampaikan di sini bagaimana kita menggunakan garis bilangan dalam menghitung hasil dari penjumlahan suatu bilangan bulat, yaitu negatif 3 ditambah 5. Yang pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian kita mulai dari angka 0. 0 kita mencari negatif 3. Ya, angka negatif 3 itu kan terletak di sebelah kiri. Sehingga panahnya menuju arah negatif 3 ke kiri. Nah, ini dia berhenti di sini, negatif 3. Kemudian dari negatif 3 ini kita akan tarik garis panah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena di sini ditambah 5, positif 5. Berarti kita tambahkan 5 kali ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga panah itu berhenti di angka 2. Jadi hasilnya panahnya itu kita mulai dari 0 awalnya. Ya, awalnya 0 dan panah akhir itu menuju angka 2. Jadi hasil dari negatif 3 tambah 5 itu adalah 2. Ya. Nah, itu sekilas dulu dalam menggunakan garis bilangan. Mungkin ini sudah anak-anak pahami dan pelajari juga waktu SD. Sekarang Ibu sampaikan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Komutatif itu kalian juga sudah pernah baca ya. Kemarin kita juga sudah bahas tentang sifat dari penjumlahan. Komutatif nama lainnya adalah pertukaran. Jadi kalau suatu bilangan A, B bilangan bulat, maka A ditambah B itu hasilnya sama dengan B ditambah A. Ya. Jadi dua bilangan bulat, kalau kalian tukar posisinya, hasilnya selalu sama. Yang nomor 2, sifat asosiatif. Jadi dia pengelompokan. Pada penjumlahan, kita kelompokkan dulu, jumlahkan dulu yang di depan, A ditambah B dulu, baru ditambah C, nilainya sama dengan kalau kalian jumlahkan yang di belakangnya dulu, baru dijumlahkan ke depan. Ya. Yang ketiga, sifat identitas. Jadi pada penjumlahan, ada bilangan yang merupakan identitas dari penjumlahan bilangan bulat. Apa artinya identitas? Jadi kalau kalian jumlahkan dengan bilangan itu, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi A ditambah 0 sama dengan A. Kemudian kalau bilangan negatif A ditambah dengan 0 juga hasilnya tetap bilangan negatif A. Ya, dia tetap bilangan bulatnya, sehingga angka 0 itu merupakan unsur identitas dari penjumlahan ya, bilangan bulat. Yang keempat, lawan suatu bilangan. Jadi anak-anak bisa menjumlahkan bilangan bulat dengan lawannya yang akan menghasilkan 0. Ya, ini inverse namanya, kebalikannya. Ya, atau lawannya dari suatu penjumlahan bilangan bulat. Nah, mungkin demikian untuk sifat-sifat penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Pengurangan ini banyak yang masih bingung ya, terbukti waktu kita diskusi ada beberapa yang belum paham. Jadi pengurangan bilangan bulat itu sama artinya dengan penjumlahan dengan lawan tanda dari bilangan bulat yang dijumlahkan itu. Artinya apa gini?
A kurang B, ini Ibu jelaskan di sini, A kurang B sama dengan kurang ini kita bisa ubah menjadi penjumlahan dengan syarat B ini lawannya B itu adalah negatif B. Ya, jadi A kurang B itu sama artinya dengan A ditambah negatif B. Nah, ini konsepnya yang ini ya. Yang kedua ini biasanya sering anak-anak, Bu, kurang ketemu min kan jadi plus selalu, Ibu. Nah, itu datangnya dari mana, Nak? Ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi pengurangan itu kan penjumlahan dengan lawan tanda. Jadi pengurangan ini kurang diubah menjadi penjumlahan dengan lawannya. Lawannya negatif B adalah apa? Positif B. Dari sana datangnya kurang ketemu min menjadi positif. Ya, untuk menghindari kekeliruan anak-anak dalam pengurangan, jadi lebih baik pengurangan itu kita ubah menjadi penjumlahan. Sekarang bagaimana kita menggunakan garis bilangan dalam menghitung pengurangan dari negatif 2 dikurangi negatif 6. Jadi kita ubah dulu negatif ini, pengurangan ini menjadi positif atau penjumlahan ya. Jadi negatif 2 tetap, kurang itu kita ubah jadi tambah lawannya negatif 6 adalah positif 6. Jadi dalam garis bilangan kita gunakan negatif 2 ditambah 6. Tambah dulu garis bilangan, kemudian dari 0 mencari negatif 2. Nah, dari negatif 2 ini ke kanan sebanyak 6 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, panahnya berhenti di angka 4. Jadi hasilnya dari 0 mencari 4, hasilnya adalah positif 4. Ya, jadi itu menggunakan garis bilangan. Nah, contoh lain Ibu sampaikan bentuk pengurangannya. Misalnya negatif 3 kurang 8. Ini berapa? Biasanya anak-anak pasti sering menjawab 5. Ya. Jadi negatif 3 kurang 8. Kurang ini kita ubah menjadi penjumlahan dengan lawan dari 8 adalah negatif 8. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 8 adalah negatif 11. Kemudian contoh yang kedua, negatif 3 kurang negatif 8. Sama kayak tadi, negatif 3 kurangnya kita ubah menjadi penjumlahan. Penjumlahan dengan lawan dari negatif 8 adalah positif 8. Jadi negatif 3 tambah 8 adalah 5. Soal yang ketiga, 2 kurang 5 ditambah negatif 6. 2 kurang 5 kita ubah menjadi 2 ditambah negatif 5 ditambah negatif 6. 2 tambah negatif 5 itu negatif 3 ditambah negatif 6 negatif 9. Lanjut, contoh yang keempat, 2 kurang negatif 5 kurang 7. Kurangnya ini kita ubah menjadi penjumlahan. Lawan dari negatif 5 adalah positif 5 ditambah negatif 7. 2 tambah 5, 7 ditambah negatif 7, ya tentunya 0 ya. 2 ditambah negatif 7 ditambah negatif 7 hasilnya 0. Karena dia lawan dari suatu bilangan atau inverse-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Nah, dalam perkalian bilangan bulat itu yang perlu kalian perhatikan adalah perkalian tanda. Ya, ini perkaliannya positif kali positif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif itu negatif, dan negatif kali negatif itu positif. Ya, ini tanda yang harus kalian ingat ya dalam perkalian. Oke, yang pertama sifat komutatif. Sama kayak tadi, penjumlahan juga komutatif, perkalian juga komutatif. A kali B sama dengan B kali A, kita buktikan. Negatif 2 kali 3, itu negatif 6. 3 kali negatif 2, juga negatif 6. Ya. Itu kalau ditukar posisi, dia hasilnya sama. Oke, yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan A kali B, kemudian baru dikalikan C, sama artinya dengan A kali dalam kurung B kali C. Kita ambil contoh. Misalnya negatif 2 kali 3 dulu, hasilnya negatif 6.
baru dikalikan dengan negatif 4, hasilnya positif 24. Atau kalau kita kalikan yang di belakang dulu, 3 kali negatif 4, itu negatif 12, baru dikalikan negatif 2, ya hasilnya juga positif 24. Ya, itu yang membuktikan bahwa perkalian berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Oke, yang ketiga, distributif atau penyebaran. Nah, penyebaran ini ada dua berlakunya. Yang pertama terhadap penjumlahan, yang kedua terhadap pengurangan. Ya. Yang pertama tentang penjumlahan, A kali kurung B ditambah C sama artinya dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, negatif 2 kali 3 ditambah negatif 4. Ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 3 tambah negatif 4, negatif 1, dikalikan negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Atau kita sebar, negatif 2 kali 3, ditambah negatif 2 kali negatif 4. Sama hasilnya, negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 2 kali negatif 4, positif 8. Nah, negatif 6 ditambah 8, ya 2. Ya, sama hasilnya di sini. Jadi, distributif terhadap penjumlahan. Nah, yang B ini sekarang terhadap pengurangan. A kali kurung B kurang C. Di mana A kali B kurang A kali C. Contohnya, negatif 2 kali kurung 3 kurang negatif 4. 3 kurang negatif 4. Kurang ini kita ubah menjadi penjumlahan dengan lawan 4. Ya, 3 tambah 4, 7. 7 kali negatif 2, negatif 14. Atau kita ubah menjadi penyebarannya, negatif 2 kali 3 kurang negatif 2 kali negatif 4. Negatif 2 kali 3 itu negatif 6 kurang negatif 2 kali negatif 4, ya 8. Jadi negatif 6 kurang 8 kita ubah menjadi penjumlahan kurangnya dulu. Penjumlahan dengan tanda negatif 8. Ya, jadi negatif 6 ditambah negatif 8 hasilnya juga sama negatif 14. Nah, yang keempat sifat identitas. Kalau tadi di penjumlahan bilangan bulat identitasnya siapa? Ya, benar sekali 0. Ya, karena bilangan 0 itu yang menghasilkan bilangan itu sendiri kalau dijumlahkan dengan angka 0. Nah, sekarang kalau identitas pada perkalian dikalikan dengan angka berapa suatu bilangan itu menghasilkan bilangan itu sendiri? Ya, dikalikan dengan angka 1. Jadi angka 1 itu merupakan unsur identitas dari suatu perkalian. Ya. Ini contohnya, negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Atau bilangan positif 3 kali 1 hasilnya tetap positif 3. Ya. Nah, demikian sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat. Sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Jadi pembagian ini operasi kebalikan inverse dari perkalian. Sama kok. Intinya dalam pembagian bilangan bulat yang kita perhatikan tandanya. Tandanya juga sama kayak kali tadi. Ya. Positif bagi positif positif, positif bagi negatif negatif, negatif bagi positif negatif, dan negatif bagi negatif itu positif. Operasi hitung campurannya. Oke, kalau pembagian Ibu cukupkan sampai di sana. Sekarang kita lanjut ke kalau operasi hitung campuran kalau kita gabung. Jika operasi hitung itu tidak memuat tanda kurung, jadi dapat diselesaikan berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Berarti di dalam operasi hitung itu ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, itu jadi satu di sana. Ya, di sini paling sering anak-anak keliru. Yang mana duluan dikerjakan, Bu? Nah, ini sifatnya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Ya, jadi siapa yang
terletak di depan, itu kalian selesaikan terlebih dahulu. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian, itu juga sama kuat. Ya, sehingga operasi yang terletak di depan, siapa yang duluan? Kalau kali duluan, berarti kalian kalikan bilangan itu dulu, baru kalian bagi. Kalau baginya duluan, berarti kalian baginya duluan, dikerjakan baru kalinya. Yang ketiga, nah ini yang penting. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sehingga perkalian itu dan pembagian kalian selesaikan terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi perkalian pembagian itu lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini yang kasih contoh. Ada kurang, ada kali, ada tambah. Mana duluan? Oh, kita kerjakan dulu tentunya kali. Ya, berarti 2-nya tetap kurang 5 kali negatif 2, itu hasilnya negatif 10, ditambah negatif 6. Kemudian kurangnya ini kita ubah menjadi penjumlahan. Penjumlahan lawan dari negatif 10 itu adalah 10. 2 ditambah 10 ditambah negatif 6. Menjadi 2 ditambah 10 sama dengan 12 ditambah negatif 6, itu hasilnya adalah positif 6. Ya, ini yang Ibu maksud. Jadi kurang kali tambah. Mana duluan? Oh, kali dulu, karena kali yang lebih kuat. Ya, dia masuk ke sifat yang ketiga. Nah, ini sekarang. Negatif 3 kali 2 kurang negatif 15 bagi 3. Ya, tentunya kurang kali bagi. Dia di depannya itu adalah kali. Karena kali lebih kuat, maka kalian kali dan bagi itu dikerjakan dulu. Ya. Negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Kurangnya tetap. Negatif 15 bagi 3 dulu. Negatif 5. Negatif 6 kurang ini ubah menjadi penjumlahan. Dengan lawan dari negatif 5 itu adalah 5. Negatif 6 tambah 5, ya benar sekali. Negatif 1. Ya, itu tentang operasi hitung campuran dari bilangan bulat. Ya, mohon ini anak-anak hati-hati di sini. Pengerjaannya paling sering anak-anak keliru ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini anak-anak lebih paham bagaimana menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi suatu bilangan bulat. Nah, mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Pesan dan motivasi itu tetap Ibu sampaikan kepada anak-anak untuk mengingatkan anak-anak meningkatkan prestasinya. Ya, tetap semangat belajar walaupun kita belajar online. Harus aktif diskusi. Kalau sudah diajak diskusi oleh guru, kalian harus aktif untuk berdiskusi supaya pengetahuan kalian bertambah. Dan ingat budaya literasi ya. Literasi, ingat membaca semua petunjuk. Jangan bertanya dulu, belum dibaca padahal di petunjuk itu sudah jelas. Ya. Oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang Ibu ucapkan tadi selama menjelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA ya anak-anak ya. Ibu tunggu di grup WA untuk diskusi. Selamat pagi, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.